dipersembahkan oleh Luwak white chocolate sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Timothy, almarhum Timothy, mahasiswa Universitas Udayana Bali, terjun dari lantai 4 kampus Udayana. Diduga karena kasus perbulian. Akan tetapi kepolisian setempat membantah bahwa dia bukan korban perbulian. Anehnya sesudah meninggal justru banyak sekali yang membuli dia. Bagaimana aspek hukumnya? Apakah memang keadaan perbulian ini sudah sangat bahaya? Inilah Hot Room, bunuh diri akibat bully. Terlepas dari kejadian bully, Hotman selalu ingatkan kepada semua pemirsa, termasuk para fans saya, contohlah selalu gaya hidup Hotman Paris yang awet muda berkat kopi luwak hitam premium yang Hotman minum hampir 5 kali sehari tanpa gula. Jadi rawat tubuhmu dari dalam dengan minum kopi luwak. Mukanya coba lihat nih, keren kan? Dengan aesthetic lounge makin keren ini ya. Lihat tuh ya. Jadi gabungan antara kopi dan aesthetic lounge inilah yang membuat saya seperti umur 30. Kopi luwak hitam premium. Kopinya Hotman Paris. Pak Ubaid, boleh nggak diceritakan yang Bapak ketahui tentang kasus posisi dari Timothy ini? Ya, jadi kasus yang menimpa Timothy ini memang sampai kemudian menyebabkan si korban ini nekat untuk melakukan bunuh diri, Bang. Ya. Lalu kemudian kan tersebar ternyata dalam grup-grup WhatsApp itu teman-temannya itu melakukan perundungan terhadap korban ini gitu. Ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke percakapan itu sebenarnya berbagai macam perundungan itu diterima oleh Timothy ya. Ada sebelum meninggal ada perundungan itu. Ada. Jadi kesaksian dari teman-teman Timothy ya. Itu ada perundungan verbal maupun perundungan fisik. Antara lain apa? Ya sering direndahkan ya. Direndahkan, dicemooh, ya. Diolok-olok gitu ya. Karena apa itu? Ya karena berbagai hal gitu ya. Apa benar anak ini berkebutuhan khusus atau bagaimana? Nah kalau soal kebutuhan khusus saya tidak mendalami secara khusus, tetapi seringkali dijadikan bahan cemoohan oleh teman-temannya gitu. Ya. Dan kemudian Timothy ini tidak menyerang balik gitu ya, sehingga terus saja dicemooh, diolok-olok, diejek gitu ya. Bahkan kemudian Timothy juga menjadi korban perundungan secara fisik ya. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi sering juga teman-temannya ini main fisik ya. Gitu. Main fisik misalnya apa? Ya misalnya ditoyor misalnya, atau dikucilkan di lingkungan sosialnya, di kelasnya, dan seterusnya gitu. Jadi tidak dianggap teman dan seterusnya gitu. Jadi ini bertubi-tubi, jadi prosesnya lama. Lama dan kemudian sampai kemudian mereka memutuskan sampai di grup WhatsApp pun dibully sehingga Timothy nekat untuk. Tapi kenapa kepolisian setempat resmi membantah dia bukan korban bully katanya? Ya itu perlu pendalaman gitu kan. Dari informasi yang kami terima dari teman-teman sebayahnya, sefakultas, sejurusan juga mengatakan ada ya yang mengatakan hal semacam itu sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Nah tentu karena ini masih terbuka untuk diinvestigasi maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut gitu. Begitu ya? Oke Pak Asmi, apa yang Anda ketahui tentang kronologis kematian Timothy ini? Saya mencoba mengaitkan ada rentang waktu kalau kita lihat dari tanggal kejadian 15 Oktober Bang Hotman sampai tanggal 20 Oktober. Di 15 Oktober sekitar 8.30 Timothy panik naik ke lantai 4 gedung terus melepaskan sepatu dan melompat.
Terus kita bisa melihat polisi sudah memeriksa 19 saksi dan rekaman CCTV sehingga Kapolsek Denpasar pada 20 Oktober menyatakan ini kemungkinan kecil korban perundungan kalau kita melihat dari kesaksian CCTV dan rekan-rekan yang memang diperoleh oleh kepolisian. Ini yang menurut saya adalah miris Bang Hotman, bagaimana satu tempat rumah ilmu yang seharusnya aman, tapi itu terjadi kok jadi tempat kekerasan, ada bullying. Bagaimana mungkin sebuah komunitas ilmiah yang di situ adalah calon cendekiawan, tapi itu terjadi perundungan-perundungan yang terus tadi merendahkan orang segala macam. Ini kan juga adalah satu hal yang miris yang memang harus dievaluasi. Kenapa ini terjadi di masyarakat ilmiah seperti ini? Jadi ini tidak boleh diam, apalagi kalau memang nyata-nyata telah terjadi sebelumnya ya. Maka tadi kan harus dilihat. Masalahnya Bang Hotman, kampus atau kadang di tempat-tempat pendidikan ini dalam tanda petik malu, malah terkadang ingin menutupi gara-gara reputasi. Akhirnya seolah-olah perundungan ini atau bullying ini adalah seolah-olah masalah pribadi orang. Jadi padahal itu adalah tanggung jawab dari masyarakat ilmiah, kampus. Maka di beberapa negara maju seperti Korsel, Prancis, itu memberikan satu undang-undang menyatakan ini adalah kejahatan yang serius. Emang Anda melihat kampus Udayana menutupi? Oh tidak, tapi dalam praktek-praktek, makanya ini kan kita menghargai apa yang dilakukan oleh penyelidikan kepolisian Bang Hotman. Tapi kan kita seperti yang tadi penstrukturan fakta ini, masalahnya begini Bang Hotman yang menjadi menarik. Kenapa setelah Timothy wafat juga masih ada cemoohan? Itu kan bukan reaksi spontan yang seharusnya sebagai masyarakat ilmiah itu adalah empati. Tapi kenapa itu diberikan cemoohan? Apakah ini ada rangkaian sebelumnya atau biasa melihat atau melazimkan hal-hal yang tidak baik tadi? Padahal dalam hukum pidana Bang Hotman, bagi orang yang katakanlah merendahkan martabat jenazah sekalipun, itu ada pidananya Bang. Jadi seharusnya polisi sekalipun ini tidak bisa lihat, tapi orang-orang yang tadi itu, jadi kepada mahasiswa itu kalaupun kita pakai peraturan kementerian, itu nggak layak lagi, udah di DO aja, diancam masa depannya. Kedua juga berikan, sebab undang-undang yang hari ini berserak itu tidak ada yang khusus mengancam pelaku bully Bang Hotman. Ini yang menjadi catatan. Itu kekerasan psikis di undang-undang? Ada kekerasan psikis, misalnya kita bisa pakai 351, 170, 310, 311, Undang-Undang ITE 2728 atau Junto 45. Itu memang bisa kita pakai. Tapi kan berserak Bang. Tapi secara prakteknya ini tidak pernah efektif Bang Hotman. Tidak pernah efektif? Tidak pernah efektif. Kenapa itu? Ya itu tadi kesungguhan kita untuk kadang kita malas untuk menghadapi institusi. Satu institusi ini reputasi. Terus secara sosial keamanan kita bilang udah jangan bawa-bawa institusi. Jadi akhirnya dicari aja lah. Ini memang anak ini yang tidak kuat. Anak ini yang memang kebertahanannya tidak kuat. Jadi di seolah-olah ini adalah persoalan pribadi. Padahal lingkungannya yang menjadi ancaman dia Bang Hotman. Jadi sampai hari ini Timothy mahasiswa Udayana ini belum ada kepastian apakah dia korban bullying atau bunuh diri atau apa? Atau dibunuh? Kalau kita hanya berdasarkan pemeriksaan polisi yang katanya udah 19 orang dan rekaman CCTV, Kapolsek Denpasar menyatakan kecil kemungkinan. Ini kan juga harus kita hargai. Tapi ini kan harus disusulkan. Terkadang kan ada investigasi yang tadi kan, bagaimana di komunitas WA-nya, bagaimana rekaman-rekaman yang selama ini dalam praktek perilaku. Bayangkan Bang Hotman, Timothy yang anak sosiologi, yang seharusnya secara pergaulan kuat, tapi kenapa rentan? Orang yang belajar ilmu sosiologi, tapi terjadi. Ini parah sekali Bang Hotman. Menurut Anda kenapa tuh? Ya pasti ada sesuatu, mendiamkan, melazimkan sesuatu, seharusnya kampus diajak bertanggung jawab. Kampus orang-orangnya juga, jadi kalau ada kekerasan gitu pihak pengelola, jadi orang merasa aman di kampus, karena itu adalah seperti yang saya bilang, rumah para cendekiawan, rumah para ilmu, seharusnya aman. Ini kenapa di kampus menjadi rumah tidak aman? Pak Ubaid, apakah sebelumnya Timothy ini ada kelainan yang Anda tahu dari data-data media? Ya, terkait dengan itu kita tidak membahas secara khusus ya. Apakah ada kelainan atau apakah ada keistimewaan yang dimiliki Timothy. Tetapi ya tadi bahwa maksud saya selain kelainan apakah benar-benar
ada perundungan itu, perbulian itu? Iya, jadi kami justru menemukan memang Timothy ini benar-benar menjadi korban perundungan. Misalnya kalimat apa yang diucapkan ke dia sampai dia begitu? Ya misalnya bodoh. Apa? Bodoh. Bodoh. Tolol. Tolol. Idiot. Oh ada begitu? Iya, itu dilontarkan oleh teman-temannya gitu. Kok polisi setempat mengatakan tidak ada perundungan? Ya, makanya siapa saja yang dimintai keterangan itu menjadi sangat penting gitu kan. Dan menurut saya karena yang ngomong itu apakah sama nggak yang komentar sesudah almarhum atau beda orang? Yang saya temui beda orang. Beda orang? Beda orang. Oh, gitu ya. Beda orang. Artinya bisa jadi ini komunitas yang sangat besar. Tidak hanya di satu fakultas, bisa juga dengan fakultas yang lain atau jurusan yang lain gitu. Teman-teman di mana Timothy tinggal, kemudian bergaul, bersosialisasi itu. Nah, inilah kemudian tidak ada deteksi dini dari kampus Udayana, itu yang kami pertanyakan. Tapi katanya teman-teman kelasnya suka sama dia. Ya suka dalam konteks apa gitu. Ya, kalau dia suka membuli kan menjadi masalah. Suka dalam arti bukan membuli gitu loh. Disupport malah. Iya, artinya kan teman di kampus itu banyak. Ada teman yang memang support dia, ada juga teman yang tidak support tapi justru malah menjatuhkan dia gitu. Ketika Timothy berada di lingkungan teman-teman yang support, maka dia akan enjoy dan happy. Tetapi ketika di teman-teman yang toksik tadi, yang suka melakukan perundungan, maka ini bahaya, mengancam Timothy gitu. Dan yang kami sayangkan juga kenapa ini kasus kan sebenarnya sudah lama gitu kan. Tetapi kenapa Satgas penanggulangan dan juga pencegahan kekerasan di level kampus ini tidak bergerak gitu, tidak mengendus kasus ini. Tapi sejak sampai lama. hari ini terduga pelaku itu belum tahu siapa. Iya. Sampai hari ini belum. Iya, belum, masih dalam penyelidikan. Dan sikap kampus Udayana? Ya, sampai hari ini cukup kooperatif gitu. Tetapi kan setelah kejadian gitu. Nah, pertanyaan saya adalah sebelum kejadian yang diduga bunuh diri itu, apa yang dilakukan oleh Satgas pencegahan kekerasan di kampus Udayana itu gitu. Apalagi ini bukan kasus yang kali pertama gitu ya. Di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun ini banyak sekali laporan-laporan yang kami terima dari mahasiswa, tidak hanya perundungan tapi juga ada juga kasus-kasus lain seperti kekerasan seksual di kampus ini gitu. Jadi Anda pribadi sebagai aktivis yakin nggak bahwa Timothy ini korban perundungan? Saya lebih yakin itu ya, karena beberapa saksi yang kami dalami di lokasi, kemudian kami ajak diskusi, itu mengarah ini benar-benar perundungan. Gitu. Begitu ya? Iya. Bapak yakin ini perundungan? Ini yang sulit secara hukum pidana tentu Bang Hotman. Karena dalam hukum pidana itu kan harus ada standar pembuktian atas hukum tadi. Kedua, dia harus melihat causal link yang dalam arti kata evidence direct. Ya kan, ada nggak siapa sih yang memantik sehingga orang ini ataukah Timothy melakukan bunuh diri gitu. Ini yang akan sulit. Jadi polisi ansih pasti akan melihat ini. Padahal kita tahu orang-orang yang dikatakanlah dibully ini itu tuh sensitif. Dia sudah terluka. Kadang sudah lama dia tahan gitu loh. Akhirnya ada satu titik yang dia sudah mungkin tidak tahan lagi. Dan dia merasa itu adalah pilihannya. Ini mungkin nanti ahli psikologi bisa mendalami untuk ini gitu loh. Jadi secara hukum pidana ini yang akan sulit gitu loh. Kalau polisi ansih, makanya rekaman CCTV itu dan keterangan-keterangan saksi dan penstrukturan fakta atas ini harus dia telisik, dia telusuri, dia harus teliti, dia baru bilang temukan dan terang. Saya khawatir kalau polisi cuma 5 hari, 6 hari dari TKP tanggal 15 tadi, itu terlalu prematur. Saya berharap seperti yang tadi dibilang, Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Universitas masuk lagi nih, cover. Untuk melihat ada apa, mungkin ada sisiran-sisiran tertentu yang terlewatkan sehingga bisa ketahui siapa sih pelaku pemantiknya, siapa sih orang yang selama ini mengganggu Timothy. Nah, ini yang harus dibongkar Bang Hotman. Bunuh diri akibat bully, Timothy mahasiswa Udayana terjun dari lantai 4. Apakah bully atau bunuh diri atau dibunuh? Temu lagi di Hot Room.
Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Sugar dulu. Wah. Rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Sugar dulu. Wah. Rendah gula. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Pak Lalu, Wakil Ketua Komisi DPR Komisi 10. Apa tanggapan Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang kasus meninggalnya Timothy ini Pak DPR melalui Zoom? Ya, baik Bang Hotman. Jadi lagi-lagi dunia pendidikan kita ini berduka dan kami di Komisi 10 menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga besar Timothy. Nah, ini artinya bahwa Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, terutama di lingkungan kampus, belum betul-betul berjalan. Nah, yang terjadi di Udayana hari ini, menurut kami di Komisi 10 adalah puncak dari gunung es sebenarnya ini Bang Hotman, karena memang kejadian seperti bullying, kemudian kekerasan baik verbal maupun kekerasan psikis, bahkan kekerasan fisik itu kerap terjadi, tidak hanya di kasus Timothy dan tidak hanya di kampus, bahkan di sekolah-sekolah hari ini juga banyak laporan yang masuk kepada kami di Komisi 10. Nah, terkait dengan kasus Timothy sendiri, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui Mendikti-Saintek juga sudah menyampaikan kepada kami terkait dengan laporan dari Universitas Udayana bahwa Universitas Udayana menyampaikan Timothy adalah bunuh diri. Nah, tetapi fakta-fakta yang ditemukan oleh teman-teman aktipe seperti Mas Ubaid tadi juga sudah menjelaskan. Oleh sebab itu kami berharap kepada pihak kepolisian agar betul-betul menyelidiki kasus ini dengan transparan betul ini Bang Hotman. Jadi ini tidak boleh disembunyikan agar ini menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Langkah-langkah preventif juga harus dilakukan sehingga kalau ini tidak dilakukan tindakan tegas maka akan berulang terus di kemudian hari. Tapi kepolisian setempat sudah resmi mengatakan bahwa Timothy ini bukan korban bullying. Bagaimana Pak? Ya, jangankan kepolisian, termasuk kampus Udayana juga melaporkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi bahwa ini bukan termasuk korban bullying, tetapi fakta di lapangan menurut laporan dari beberapa pihak, termasuk tadi Pak Mas Ubaid juga menyampaikan bahwa sebelum almarhum Timothy ini bunuh diri, didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa ada kekerasan verbal atau perundungan itu tadi. Nah, oleh sebab itu kami mendorong juga pihak kepolisian, pihak kampus melalui Satgas penanggulangan kekerasan di kampus untuk betul-betul bekerja, membackup kepolisian, membuka data setransparan mungkin sehingga kita betul-betul mengetahui penyebab kematian dari almarhum Timothy ini. Apa tidak ada rencana DPR untuk memanggil Menteri Pendidikan atau rektor kampusnya? Kenapa terlalu cepat mengatakan bukan? Karena ini menjadi perhatian publik dan tentu kami selepas masa reses nanti akan mengundang Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk menjelaskan ini, termasuk Rektor Udayana, agar kejadian semacam ini tidak boleh terulang lagi. Bahkan hari ini Bang Hotman, kami di Komisi 10 DPR RI sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tentang Sisdiknas. Karena banyak dan maraknya kasus bullying, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan fisik yang terjadi tidak hanya di kampus, bahkan di satuan pendidikan yang mulai terendah, jadi dari SD, SMP, SMA juga banyak kasus-kasus serupa yang tidak diekspos. Nah, itulah penyebab bahwa kami hari ini di revisi Undang-Undang Sisdiknas fokus untuk memasukkan ini ke dalam pasal-pasal yang akan kami revisi. Sehingga undang-undang ini nanti bisa memperkuat payung hukum yang sebelumnya sudah ada. Seperti itu, Bang. Bapak sendiri secara pribadi lebih percaya mana? Korban bullying atau bunuh diri atau dibunuh? Ya tentu almarhum ini punya alasan-alasan tertentu. Tidak mungkin dia akan loncat tiba-tiba kan Bang. Nah oleh sebab itu
karena ini kasus masih dalam tahap penyelidikan, ya tentu kami meminta kepada pihak kepolisian, kemudian pihak kampus, Universitas Udayana untuk membuka setransparansi mungkin kasus ini. Tolong jangan ditutup-tutupi. Kita ambil hikmahnya bahwa ke depan kita harus betul-betul menerapkan Permendikbudristek nomor 55 tersebut, karena kampus merupakan bukan tempat untuk adu kekerasan, bukan tempat untuk konflik. Kampus adalah betul-betul tempat untuk aman dan nyaman untuk memperoleh pendidikan yang layak. Artinya DPR tidak akan tinggal diam, akan terus mengikuti kasus ini sampai tuntas, begitu? Ya tentu Bang, kami akan kawal dari sisi pendidikan, dari sisi kemitraan. Di DPR juga ada Komisi 3, saya yakin teman-teman di Komisi 3 karena kasus ini mudah menjadi perhatian publik, pasti akan dikawal sampai tuntas Bang. Terima kasih. Ibu Cassandra, bullying itu apa sih? Apa sih bullying dari segi psikolog? Coba. Ya, bullying kan salah satu tindakan yang sifatnya mengandung kekerasan, baik fisik, verbal, psikologis maupun sosial. Ya. Yang tentu saja menimbulkan dampak yang tidak nyaman bagi korban. Ya. Bisa merasa dipermalukan, tersakiti, merasa dilecehkan, dan bahkan menjadi terluka baik secara fisik maupun mental dan sosial. Gejalanya apa kalau orang sudah parah akibat bullying? Apa gejalanya? Yang perlu keluarga tahu gitu loh. Yang jelas pasti ada perasaan tidak nyaman, kemudian mengganggu emosi, mengganggu pikiran, dan biasanya kemudian mereka juga akhirnya menutup diri, lalu kemudian bisa jadi ada gangguan-gangguan psikologis baik cemas, depresi, atau misalnya ada trauma juga kalau misalnya bulinya begitu besar sehingga bisa ada jejak trauma. Begitu. Apakah bullying itu termasuk chat melalui medsos? Termasuk. Itu termasuk, jadi cyberbullying. Dan dalam praktek Ibu sebagai psikolog, berapa banyak kasus bullying ini di Indonesia? Sangat banyak. Dalam saat ini kan berarti yang tercatat tidak hanya ada mungkin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mungkin dari lembaga-lembaga perlindungan anak, mungkin juga ada juga tercatat di Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial. Nah, persoalannya adalah bahwa semua data itu mungkin sendiri-sendiri. Apakah kasus bullying ini banyak karena faktor fisik, atau faktor kurang kelemahan fisik, ada cacat atau berkebutuhan khusus? Apa biasanya penyebabnya? Beragam. Pada dasarnya kekerasan itu terjadi karena adanya ketidaksetaraan. Jadi ketidaksetaraan kuasa, relasi kuasa. Betul. Okay. Jadi yang satu lebih berkuasa, lebih berkekuatan dibandingkan yang lain. Sehingga akhirnya ketika ada ketidaksetaraan tersebut, yang satu melakukan kekerasan terhadap yang lainnya. Itu biasanya apakah di lingkungan remaja saja atau dewasa atau apa? Di umur kalangan apa itu, Pak? Kenyataannya tadi sudah disebut juga bahwa dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mungkin di dunia kerja juga ada, di masyarakat ada, ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Betul, dan persoalannya adalah ketika kekerasan ini terjadi, mungkin yang paling bisa dibuktikan adalah yang dari fisik. Sementara yang dari psikologis, verbalnya, sosialnya, seringkali sulit dibuktikan. Sulit dibuktikan, tetapi bisa, tetapi sulit. Dan ini kembali lagi tergantung kepada itikat baik dari semua pihak untuk bisa menerima dan tidak serta-merta secara mudah untuk mengambil langkah damai. Temu lagi di Hot Room next berikutnya. Dipersembahkan oleh Blue Aqua Coffee Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Blue Aqua Coffee Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Jangan hanya mikirin bullying. Ingatlah Hotman Paris yang perkaranya ratusan dan perkara raksasa semuanya. Sekarang aja 4 kasus korupsi yang viral saya pegang. Tentu
dengan umur KTP sudah parah, perlu daya ingat. Caranya adalah kopi luwak hitam premium. Hotman tahu di mana perkara saya di seluruh Indonesia. Karena apa? Daya ingat saya sangat hebat dengan kopi luwak hitam premium. Jadi bagi kamu yang sudah berumur 60 udah mulai parah, ikutin gaya Hotman. Enak di lambung. Oke. Ini saya mau kasih cerita sebenarnya ini. Pemirsa, ini cerita sebenarnya udah sering di infotainment. Saya juga hampir bunuh diri karena korban bullying di tahun 83. Ceritanya begini, saya dulu sudah masuk di kantor pengacara raksasa internasional, bule-bule, ya. Tiba-tiba Profesor Subekti, ya, yang mantan ketua Mahkamah Agung yang menulis KUH Perdata, mengirim saya untuk bekerja di Bank Indonesia tanpa testing karena prestasi saya katanya bagus. Akhirnya saya tanpa Mbak Bibu, saya pamit sama Adnan Buyung, mantan bos saya, pindahlah saya ke Bank Indonesia. Ya, calon pimpinan. Kami itu calon seperti akabrinya gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Hari pertama saya disuguhi neraca, pembukuan. Ya, sedangkan saya kan sarjana hukum. Oke, saya berpikir ya udah masa bodoh, saya nggak mau belajar, hanya saya kabur dari ruangan. Akhirnya semakin hari teori neracanya semakin rumit, makin gak ngerti sama hitung dagang. Akhirnya yang terjadi apa? Orang lagi sibuk bikin neraca, kan kita kan satu kelas akuntan segala macam. Akhirnya gue kayak orang bego, stres. Akhirnya saya benar-benar korban bullying. Itu cerita benar. Dianggap saya orang bodoh. Padahal saya juara dari kecil dan sudah sempat kerja di kantor pengacara internasional. Saking sakitnya perasaan saya dibullying tiap hari. Dan inilah maksimumnya. Di pagi hari, waktu mau berangkat kerja, saya memilih untuk meminum apa itu? Baygon. Serius. Saya memilih. Itu cerita, saya nggak bohong. Saya memilih. Karena saya sudah agak kuat. Bahkan saya sampai pernah, waktu itu penembakan Petrus tahun 83. Saya 3 hari tidak pulang, sehingga saudara saya mencari saya, tahu nggak di mana? Di kamar mayat. Waktu itu kan penembakan Petrus, kan waktu Benny Murdani segala. Dikiranya saya korban penembakan Petrus. Tapi pada saat saya mau minum Baygon tersebut, tiba-tiba di depan rumah saya, banyak tukang beca lagi main gaplek. Ketawa-ketawa. Disitulah saya sadar, kok tukang beca bisa ketawa-ketawa. Saya sudah kerja di Bank Indonesia, kok harus bunuh diri. Saya lempar itu Baygon, dan sejak itu saya bertekad harus yakin atas diri sendiri. Itulah sekarang saya maju sekarang dengan tekad, sehingga Lamborghini saya pun berseliweran di garasi saya sekarang ini. Berkat tekad dan keyakinan diri. Dan aspirnya sudah ratusan, klubnya sudah 73 klub. Dan hampir semua kasus. Kalau enggak saya sudah hampir bunuh diri dulu. Itu cerita benaran. Saya enggak bohong. Ya, sejak itu saya berprinsip, saya mau bahagia. I don't care orang mau jadi pejabat, mau jadi menteri, I don't care. Saya pengacaranya Prabowo 25 tahun, saya tidak pernah tertarik untuk jadi pejabat. That's my life. Never stop flying. Gitu loh, ya. Jadi kalian semua pemirsa, tentukanlah pilihanmu agar kau jadi bahagia seperti Hotman Paris. Oke? Pak Asmi. Ya. Coba dulu. Kalau orang sudah meninggal, dibully lagi, itu pidana nggak? Pidana. Orang meninggal kok gimana? Jadi KUHP kita tuh mengatur penghormatan terhadap jenazah sekalipun, Bang. Jadi kalau kita baca pasal 320 dan 321 Kitab Undang Hukum Pidana, itu diancam bagi orang yang misalnya menghina, merendahkan jenazah, itu diancam. Ancamannya itu 4 bulan, Bang. 4 bulan sudah yang penting. Ada kasus. Apa? Ya, merendahkan kalau coba di chat di medsos itu merendahkan nggak? Tetap, apalagi dia bully kok, merendahkan segala macam. Jadi kan, tapi kuncinya ada delik aduan dari keluarganya. Oh, itu delik aduan? Delik aduan. Oke. Jadi syaratnya delik aduan, keluarganya harus melaporkan.
Jadi kalau misalnya polisi memang nanti sulit menemukan kausalitas itu, jadi biar ada efek jerah, Bang. Karena kalau kita biarkan diam, Bang, pelaku ini tambah kuat. Itu jadi bahan bakarnya para pembuli tadi, Bang. Kalau kita diamkan. Jadi pelaku ini jangan pernah dikasih ruang aman untuk membuli tadi, dia makin jadi. Gitu loh. Jadi saya selalu bilang, jangan biarkan keberanian ibumu melahirkan itu, Bang, untuk diruntuhkan atau ditakuti sama pembuli itu. Jadi dia harus kuat gitu loh. Karena kalau enggak, ya dia akan semakin ditekannya, dia semakin mengintimidasi berulang-ulang. Jadi bagi korban atau siapapun itu berani melawan dan laporkan. Dalam kasus ini kan sesudah meninggal banyak benar bullying. Apakah Bapak menyarankan agar orang tua si korban membuat laporan polisi terhadap pelaku pembuli sesudah meninggal? Harus, Bang, biar ada proses hukumnya. Karena orang itu, Bang, kalau nanti permintaan maaf, kayaknya bully terus belakangan ini kan ngetren, yang penting ada permintaan maaf selesai. Terus nanti dikemas dengan RJ. Orang itu kan takut labeling tersangka, orang itu takut dalam tahanan. Yang ditakutkan dari pidana kan itu, Bang. Nama tersangka, terdakwa, terpidana, di penjara, itu takut. Tapi kalau nanti cuma minta maaf, bikin materai, orang merasa paling nanti. Dan salah satu pengacara sudah takut saya bikin. Siapa tuh, Bang? Rasman Nasution 1 tahun 6 bulan gara-gara pencemaran nama baik sudah divonis pengadilan karena menghina Hotman Paris. Pak Lalu, DPR kita. Halo Pak Lalu. Apakah Bapak akan mendorong keluarga korban untuk membuat laporan polisi terhadap seluruh pelaku bullying di medsos sesudah korban meninggal? Ya tentu saya sepakat dengan Pak Asmi. Jadi harus ada efek jerah agar masalah ini tidak terus berulang. Karena kalau melihat payung hukumnya itu sudah banyak sebenarnya, Bang. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah ada payung hukum melalui Permendikbudristek nomor 64 tahun 2023. Kemudian Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu payung hukum semua agar kejadian di sekolah, di kampus terkait dengan kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis ini tidak boleh terjadi. Antisipasi dilakukan dengan di masing-masing satuan pendidikan dibentuk satgas atau tim pencegahan kekerasan, baik kekerasan verbal, fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Namun hari-hari ini dunia pendidikan kita, kalau menurut saya nih Bang, bahwa pendidikan karakter kita hari ini belum betul-betul terlaksana dengan baik. Pendidikan adab, sopan santun, etika, yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua, ini yang sangat kurang sekali di dunia pendidikan hari ini. Sehingga kami di Komisi 10 di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan karakter akan kami masukkan ke dalam salah satu pasal, sehingga dalam pelaksanaannya nanti betul-betul fokus pada pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik tentu bagian dari cara preventif mencegah kejadian-kejadian seperti bullying, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dalam hal kasus almarhum Timothy, ya tentu kalau keluarga merasa berkeberatan, ya kami mendorong agar persoalan ini betul-betul terbuka dan tentu tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Terima kasih. Itu, Bang. Kepada keluarga dari almarhum, saya mau kasih tahu bahwa di Jalan Sunset Road, Bali, ada satu kopi namanya Hotman 911 yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi Anda datang ke sana, di sana ada petugasnya. Ini kelanjutan dari yang sudah saya memberikan bantuan hukum kepada ribuan orang dulu di Kopi Johnny. Sekarang namanya Hotman 911, ada di Sunset Road, Kuta. Jadi kalau keluarga mau melaporkan pelaku bullying sesudah almarhum meninggal, datang dan tidak akan dikutip bayaran. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Ibu Cassandra, kalau ada
anggota keluarga kita yang sudah nampak korban bullying atau stres, sebaiknya keluarga gimana? Ya tentu saja. Apakah pendekatan atau penghiburan atau gimana? Ya tentu saja keluarga yang pertama kali tentu harus memberikan pendampingan. Karena itu pasti harus ada psychological first aid. Nggak boleh malah dimarahin, jangan ya. Jangan dicuekin ya. Jangan. Jadi ketika sudah ada deteksi biasanya ada mulai mengurung diri, perubahan perilaku, perubahan mood. Nah itu sudah harus langsung dideteksi penyebabnya apa. Begitu. Nah kalau misalnya memang ada dugaan untuk adanya bullying, nah ini tentu harus langsung didampingi. Didampingi apakah itu mungkin ke sekolah atau ke kampus atau ke lingkungannya. Nah lalu kemudian pendampingan psikologis juga terutama ada asesmennya ya. Jadi seberapa berat kondisi itu menimbulkan dampak dan lain sebagainya dan harus ada intervensi. Lalu kemudian penyelesaiannya. Nah ini yang sering kali terjadi bahwa di sekolah atau di kampus yang kami perhatikan adalah standar penanganan ini seringkali tidak sama. Gitu. Standar penanganan bullying gitu ya. Jadi bisa jadi di satu sekolah sama di sekolah lain berbeda. Dan terutama tadi juga sudah disampaikan mungkin istilahnya ya pasti kalau dalam hukum istilahnya restoratif justice. Tapi di orang awam kan istilahnya langsung damai begitu. Nah damai ini kemudian kesannya dipaksakan dan seringkali damai ini justru akhirnya malah menguntungkan bagi Jadi perlu keluarga perhatian begitu. Betul. Tapi saya mau tanya, jujur saya seumur hidup saya tidak pernah datang ke psikolog. Boleh tahu nggak? Ini masyarakat perlu tahu. Kalau ke psikolog itu sama nggak dengan dokter umum, dokter spesialis sekali datang misalnya 600.000 atau gimana? Iya. Kira nggak begitu nggak tarifnya? Nggak pengen tahu aja. Nomor satu psikolog itu tidak sama. Ada psikolog klinis, psikolog pendidikan, psikolog forensik. Jadi berbeda-beda. Ya, ada psikolog olahraga. Iya, korban bullying kayak gini. Kalau kayak yang ibu korban bullying ini memang yang pertama bisa ke psikolog klinis, lalu kemudian urusan hukumnya ibu berapa harus ditangani oleh psikolog forensik. Masyarakat perlu tahu psikolog. Karena orang nggak ada yang tahu psikolog. Kalau ibu sebagai psikolog berapa sekali kunjungan pasien bayar? Beda-beda, ada yang sifatnya sosial, ada yang memang yang komersial. Bisnis lah, yang bisnis. 1 jam mungkin rate-nya bisa 1,5, tapi kan di dalam satu grup, satu biro itu ada yang 300.000, 600.000, 900.000. Nah, kalau online itu bisa 100.000 satu kali. Online juga bisa? Online bisa. Jadi kami menyediakan online dan offline. Online juga bisa. Tahun 2002 waktu kau bilang no ke saya, kenapa saya tidak konsultasi pakai online ya? Terima kasih. Jadi online juga bisa ya 100.000. Jadi masyarakat yang ingin konsultasi ternyata online juga bisa. Boleh tahu nggak masyarakat kalau online ke ibu pakai apa? Pakai nomor berapa atau apa? Ada aplikasinya. Aplikasi namanya? Kebetulan kalau dari kantor kami aplikasinya namanya Psyche. Apa? Psyche. Psyche, psychology sebenarnya. Psyche. Jadi masyarakat yang anggota keluarganya mulai ada gejala rada-rada, ya segera hubungi online Psyche. Ya, ada psikolog cantik di sini. Oke, Asmi, apa pesan Anda terhadap korban-korban bullying ini, keluarganya? Keluarga ya jangan didiamkan seperti yang tadi, tapi saya lebih mendorong melihat fenomena ini, Bang. Ini kan adalah kejahatan komunitas mereka. Jadi jangan lagi disandarkan seolah-olah adalah kelemahan individu. Tapi jarang benar kasus bullying loh, hampir nggak ada. Yang sampai diadili. Karena dia harus viral dulu, Bang. Padahal itu banyak sekali terjadi. Ya. Jadi kalau kita misalnya survei kadang, entah itu di siswa segala macam, dari mungkin 50, pasti mereka ada antara 5-6 orang tuh digangguin, Bang. Ya. Gitu loh. Karena ada kelompok yang tadi disampaikan kan, ada kelompok penekan, kelompok yang kepengen lebih dominan. Setuju nggak bahwa hampir tidak ada kasus bullying yang sampai divonis pengadilan? Sulit, karena itu tadi RJ, damai, terus nama institusi harus dijaga supaya nanti tidak menyebar kemana-mana. Saya usul konkretnya, Bang, terhadap kasus ini nanti kalau memang ada perubahan undang-undang di DPR, bullying ini harus dijadikan delik khusus. Delik khusus? Maksudnya delik umum? Ya, jadi dia jadi delik yang serius atau tindak pidana serius. Karena kita ngelihat fenomenanya, Bang. Seperti ini. Jadi kalau perubahan nanti DPR tadi Komisi 10 ya tadi yang menyatakan akan ada perubahan, tolong masukkan atau di dalam KUHP kita juga nanti atau bagaimana tahap perubahan ini jadi delik khusus. Terima kasih Pak DPR, bagaimana? Tolong 1 menit Pak. Apakah bullying ini bisa dibikin tindak pidana serius?
Ya tentu saya sepakat karena ini sudah berkali-kali terulang. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah kita semua baik DPR kemudian seluruh stakeholder pendidikan hari ini harus betul-betul mengkampanyekan bahwa di lingkungan pendidikan kita harus bebas dengan kekerasan. Baik kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan fisik dan lain sebagainya. Kita perlu mencontoh tadi tindak pidana serius ya. Ya, setuju saya Bang, setuju. Terima kasih Pak Lalu. Pak Ubaid, apa pesan Anda kepada para keluarga korban bullying? Ya, ini semoga ini kejadian yang terakhir, tidak terjadi lagi di... Ada berapa banyak kasus bullying Anda tahu dari seluruh korban kekerasan seksual, bullying, persentasenya berapa banyak? JPPI mencatat dari tahun ke tahun, ya kasus kekerasan model perundungan ini, itu trennya dari tahun ke tahun selalu naik. Naik. Termasuk yang meninggal banyak atau gimana? Yang meninggal ya banyak ya, tergolong. Kita kan lihat di medsos banyak kan perundungan fisik. Kalau perundungan medsos sudah ada nggak contoh korban medsos? Perundungan di medsos. Cyberbullying banyak gitu. Tapi kalau kita akumulasikan baik di jenjang dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, sebenarnya kasus kekerasan paling banyak adalah yang pertama paling banyak adalah kekerasan seksual. Nah, bullying ini baru kedua. Oh, bullying baru kedua. Ya, terbanyak kedua gitulah. Kemudian catatan yang kedua adalah apapun kasus kekerasan di lembaga pendidikan itu dianggap aurat. Jadi harus ditutup. Ya. Jadi bukannya diselesaikan tapi ditutup. Karena itu menjadi sangat penting bagaimana Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Pendidikan Tinggi itu mendorong lembaga-lembaga pendidikan itu mengungkap kasus, menyelesaikan kasus gitu ya. Kemudian yang ketiga ya tadi persoalannya banyak sekali para pelaku ini baik kekerasan seksual, kekerasan perundungan, pelakunya itu selesai dengan minta maaf gitu. Minta maaf. Karena sehingga itu orang jadi tidak takut mengulangi. Iya, jadi diulang lagi gitu. Paling banter mereka hanya sanksi administratif gitu. Itu yang kita sayangkan gitu. Itu. Iya. Jadi menurut Anda sudah sangat serius? Ya ini sangat serius sekali kalau dalam dunia pendidikan, ini kan masuk 3 dosa besar pendidikan. Apa itu? Perundungan. Yang pertama adalah kekerasan seksual, yang kedua adalah perundungan, yang ketiga adalah intoleransi. Gitu. Kalau di keluarga apa? Itu kan di pendidikan. Kalau dalam keluarga apa? Yang paling tinggi apa? Yang paling di lingkungan keluarga, ya perundungan. Perundungan ini cukup tinggi kalau di lingkungan apakah keluarga. Suami yang menganiaya istri termasuk perundungan nggak? Ya. Bisa perundungan, bisa juga masuk kekerasan seksual, bisa dua-duanya masuk. Begitu ya? Iya. Oke, jadi demikianlah akhir diri di sisi kita malam ini. Sekali lagi para pemirsa, khususnya yang sekarang ini lagi korban perundungan atau bullying, ingatlah akulah contoh benar-benar yang hampir bunuh diri di tahun 83 gara-gara dibullying satu kelas. Karena saya tidak ngerti neraca dan saya tidak mau belajar neraca di Bank Indonesia. Tapi dengan tekad akhirnya saya sekarang menaklukkan Jakarta. Demikianlah akhir kita diskusi malam ini. Jangan lupa Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak. Sini. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.